Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan silinder bore gauge. Pertama, untuk menggunakan silinder bore gauge kita membutuhkan 3 alat. Yang pertama ada jangka sorong, lalu ada mikrometer dan alat silinder bore gauge itu sendiri. Untuk silinder bore gauge ada bagian-bagian yang harus kita ketahui. Di sini ada replacement rod, lalu di sini ada replacement washer, ada dial indikator untuk membaca hasil dari pengukuran kita nanti. Lalu di sini ada gagangnya. Untuk pertama-tama kita akan menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter dalam dari silinder yang akan kita ukur. Setelah kita ukur, kita mendapatkan ukuran diameternya adalah di sekitar 56,70. Setelah hasil pengukuran jangka sorong kita mendapatkan 56,70. Karena angka di belakang koma adalah 70, maka kita bulatkan saja menjadi 57. Setelah kita bulatkan 57, maka kita akan merangkai dial silinder bore gauge ini dengan mengambil replacement rod ukuran 55, lalu washernya di 2 mm. Karena jika kita menggunakan keduanya maka jumlahnya menjadi 57. Seperti ini. Lalu tidak lupa juga kita pasang dial indikatornya. Setelah kita rakit, kita harus mengkalibrasi alat ini menggunakan mikrometer. Di sini mikrometernya sudah saya kalibrasi. Untuk sekedar pengetahuan, mikrometer yang saya gunakan adalah mikrometer ukuran 50 sampai 75 dengan ketelitian 0,01. Dikarenakan ukuran dari silinder ini diperkirakan adalah 50 mm ke atas. Jadi kita menggunakan yang 50 sampai 75. Ini sudah kita kalibrasi. Selanjutnya kita buat ke sesuai ukuran yang kita buatkan tadi, 57. Lalu kita kunci agar tidak bergeser. Lalu kita kalibrasi silinder bore gauge-nya. Lihat sini ke depan. Kita posisikan ke jarum ke angka 0. Selanjutnya, setelah kita kalibrasi, kita akan mengukur silindernya. Untuk mengukur silindernya, kita harus mengukur
bagian atas silinder, bagian tengah, dan bagian bawahnya. Dan setiap bagian-bagian ini kita mengukurnya silang juga teman-teman. Bagian X saya tandai X, lalu posisi Y juga. Pertama kita ukur silinder bagian atas yang X. Nah, kita ukur dengan menggoyangkan gini. Kita lihat gerakan jarum tertinggi setelah angka 0. Nah, di sini saya dapat di 24. Jadi hasil pengukuran dialnya adalah 24 dikali dengan skala dialnya 0,01. Berarti sama dengan ini, hasilnya sama aja dengan 0,24. Karena tadi jarumnya bergerak ke arah jarum jam, maka yang kita bulatkan tadi 57 dikurang dengan 24. Sama dengan kita dapat hasilnya di 56,76. Lalu kita lanjut mengukur bagian atas posisi Y. Baiklah teman-teman, setelah kita mencari diameter atas XY, tengah XY, dan bawah XY, kita sebaiknya mencatatnya teman-teman, agar kita lebih mudah menyimpulkan hasil akhir dari pengukuran silinder ini. Kalau saya buat seperti ini agar mudah dijelaskan. Ini semuanya sama cara mencarinya teman-teman, sama seperti yang atas X tadi yang saya jelaskan di video. Selanjutnya, setelah kita dapatkan semua hasil pengukurannya, kita akan mencari keovalannya. Keovalannya itu rumusnya seperti ini: diameter terbesar dikurangi diameter terkecil, atas, tengah, atau bawah. Itu kalau atas aja, bawah aja gitu teman-teman. Kita akan mencari yang atas saja teman-teman. Kalau yang atas diameter terbesarnya adalah di X 56,76 mm. Lalu diameter terkecilnya adalah Y 56,74 mm. Kalau kita kerjakan jadi seperti ini. Pada posisi atas X-nya 56,76 dan Y-nya 56,74. Jika dikurangi maka keovalannya itu sekitar 0,02 mm. Selanjutnya kita mencari ketirusannya. Rumusnya diameter terbesar XY dikurangi diameter terkecil XY. Itu maksudnya antara atas dan bawah ya teman-teman. Terbesar atas dan dan terkecil yang bawah. Itu kita dapat di yang atas itu yang terbesarnya 56,76, yang bawah 56,52. Kita kerjakan akan seperti ini dan didapatkan hasilnya 0,24 mm. Jadi kesimpulan dari hasil pengukuran silinder kita ini, kita mendapatkan keovalannya di 0,02 mm. Terus ketirusannya adalah 0,24 mm. Sekianlah dari saya cara penggunaan alat silinder bore gauge ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.